Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, kemampuan untuk senantiasa menghiasi usia kita dan umur kita ini dengan berbagai kebaikan. Termasuk mengisi kebaikan adalah thalabul ilmi seperti ini. Termasuk kebaikan adalah terus menambah pengetahuan, terus belajar, bagian daripada mengisi usia, mengisi umur. Bahkan banyak orang-orang yang tetap untuk berada di majelis-majelis meskipun barangkali apa yang diterimanya itu tidak sesuai harapan, artinya dengan keterbatasan, tetapi yang paling utama itu adalah bahwa hadir dalam majelis itu adalah sebuah usaha, sebuah kebaikan. Adapun hasil itu, kalau saya membahasakannya itu adalah bonusnya. Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man kharaja fi talabi ilmi, man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman, sahalahullahu tariqan ilal jannah kama qala Rasul." Siapa orang yang keluar dari rumah bermaksud untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya. Allah mudahkan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk bagian yang tadi Rasulullah janjikan itu. Hari ini Bapak Ibu muliakan, kita akan lanjutkan kajian bahasa Arab Qurani 4. Untuk itu kita mulai saja dengan bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak yang muliakan, kita akan masuki pelajaran baru. Nah, ini dia tampilannya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca surah Al-Baqarah tentang ayat-ayat orang munafik. Hari ini kita akan membaca Al-Infaq libtigha'i mardatillah. Sebenarnya sudah dibaca ini pada pertemuan yang lalu isi daripada ayatnya. Kita akan lanjutkan sarahnya atau tafsirnya ya. Bapak Ibu silakan melihat di halaman berapa ini? Kita halaman 18 dulu, 18 di buku Bapak Ibu. Tamrinat, Tanmiyatul Mufrodat. Al-ayah 261, anfaqa yunfiqu infaqun atau infaqan. Kalau mudhari'nya yunfiquna amwalahu. Jadi kalau kita melihat anfaqa itu fil madhi, yunfiqu itu mudhari', infaq itu masdar. Kata amwal itu kata jamak ya. Bentuk jamak dari mal. Mal jamaknya amwal. Oke, lanjut. Habbun di bawah bukan hub. Habbun jamaknya hubub, artinya biji. Biji. Habbah itu juga artinya biji. Apa bedanya antara habbun sama habbatun? Kalau habbun itu biji. Kalau habbatun itu satu biji. Adanya tamar buto itu tidak semata-mata menunjukkan mu'annas Bapak Ibu. Bahwa ia mu'annas iya, tapi juga untuk menunjukkan dari sisi makna bahwa itu menunjukkan satuan. Lil wahdah. Iya, lil wahdah namanya. Kalau syajarun itu pohon. Tapi kalau mau nyebut pohon apa, itu tambah tamar butoh. Syajaratu manja, syajaratu durian, syajaratu rambutan. Itu kalau sudah menyebut unit-unitnya, unsur-unsurnya ditambah tamar butoh. Habbun itu biji. Tapi kalau mau disebut biji apa, maka tamar butoh. Habbatus sauda. Itu tuh. Karena habbatus sauda itu ya, jinten hitam itu ya. Habbatu khardal. Habbatu khardal.
biji sawi dan seterusnya. Mithlu syajar, syajarah, wardun, wardah. Betul, wardun itu contohnya. Nabata yang butuh artinya tumbuh. Kalau ambata yumbitu artinya menumbuh. Ambata yumbitu menumbuh. Oke, saya boleh mohon izin untuk menampilkan poinnya. Jadi saya ingin masuk pada tasrifnya maksudnya nih. Halaman berapa nih? 18. Biasa tasrif itu ada 5. Ada maldi, mudhari, masdar, sifat, dan amr. Kalau tasrif itu 3 huruf, nabata. Mudharinya apa? Yanbutu. Terus masdarnya Nabatun. Terus isim sifatnya Nabitun. nabitun. Udah nabata yang butuh. Itunya nggak ada itu amrnya tuh. Ini ayat. Anbata. Mudharinya apa? Yun itu. Terus masdarnya Inbatan. inbatan. Inbatan boleh, inbatun boleh. Terus sifatnya Inbitun. amarnya Anbit. anbit. Oh, ini kurang ya, saya tambahin 1 terjemahnya nih. Arti. Ini artinya nih. Kalau nabata artinya tumbuh. Kalau anbata Menumbuhkan. menumbuhkan. Itu dia tuh maknanya tuh. Nabata tumbuh, anbata menumbuhkan. Kita lanjut ya. Sumbulah jamaknya sanabil. Jadi fi kulli sumbulatin, pada setiap sumbul tangkai sumbulah sanabil. Dha'ufa yad'ufu dha'fan. Maksudnya nih. Dha'ufa yad'ufu. Dha'ufa yad'ufu dha'fun. Dha'fun. Dha'fun boleh. Sifatnya dha'ifun. Artinya apa nih? Lemah. Kalau ad'afa Ad'afa yud'ifu. betul. Ad'afa yud'ifu. Id'af. Id'afun. Id'afun. Id'afu. Mud'if. Ad'if. Ad'if. Betul. Apa artinya? Melemahkan. Melemahkan. Sekarang kalau fil madinya do'afa. Yudha'ifu. Betul. Yudha'ifu. Apa masdarnya? Mudha'afatan. Ya. Boleh mudha'afa, boleh di'af. Mudha'afat atau di'afan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Sifatnya apa sifatnya? Mudha'ifun. Dha'ifu. Amarnya Dha'ifu. dhaif. Artinya melipat gandakan. Lil musyarakat tadi Ustaz, mana kan? Yang di sini enggak. Memang dia bisa untuk masyarakat, tapi yang ini arti apa istilahnya tadi itu. Kalau ini ta'diyah. Bab kalau musyarakah ada interaksi. Itu yang dua apa? Fa'ala. Betul. Nah, tapi arti di sini bukan untuk interaksi. Sebab Allah melipat gandakan manusia. Kan enggak ada Allah dengan manusia saling melipat gandakan. Afan Ustaz, afan. Syukran. Di sini bukan, memang fungsi makna tambahan alif umumnya adalah musyarakah, ada interaksi dua pihak. Tapi kalau pada tidak semua begitu, tapi memang makna umumnya begitu. Contoh pada lain kata, misalnya memberkahi, barakallah, itu kan? Barakallahu linnas. Itu kan artinya bukan ada interaksi antara Allah dengan manusia saling memberkahi. Karena yang memberkahi hanya Allah. Kita lanjutkan ke buku Bapak Ibu. Al-ayat 262. Tabi ayat sebab artinya mengikuti. Fahuwa tabi'. Kalau atsba'a yutsbi'u berarti menyertakan. Tabi'a artinya ikut. Yatsba' taba'an atau taba'un. Apa sifatnya? Tabi'un. Apa amarnya? Itsba'. Oh, itba'. Nah, kalau atsba'a mudhari'nya yutsbi'u. Itsba' Ba'un. Atsbi'. Apa artinya? Mengikut sertakan. Mengikut sertakan. Laisa fulanun minas sahabati rasul wa innama huwa minat tabi'in. Jadi laisa fulan, si fulan itu bukanlah termasuk daripada sahabat Rasul.
Wa innama huwa minat tabi'in, tetapi dia itu golongan tabi'in, golongan orang yang mengikuti. Secara khusus tabi'in itu berarti orang-orang yang datang setelah sahabat. Kalau sahabat berarti orang yang mengikuti Nabi. Orang yang hidup bersama Nabi itu namanya tabi'in, sahabat. Kalau orang yang hidup dengan para sahabat sepeninggal Nabi namanya tabi'in. Selanjutnya al-mannu ayya'tadda rajulun bi ihsanihi ala man ahsana ilaihi wa ayyudzakkirahu ala sabilit tatawuli wat tafaddul. Ka qaulihi qad ahsantu ilaika wa khabartu laka. Jadi gini nih. Apa arti kata al-mannu itu? Ayya'tadda rajul bi ihsanihi. Orang ngungkit-ngungkit, ngitung-ngitung ala man ahsana ilaihi, kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Jadi ihsanihi, kebaikannya. Jadi ayya'tadda, menghitung-hitung siapa rajulun itu orang, bi ihsanihi, dengan kebaikan yang dilakukannya. Al-mannu ayya'tadda rajulun bi ihsanihi, seseorang menghitung-hitung, mengingat-ingat, menyebut-nyebut bi ihsanihi, kebaikannya, ala man ahsana ilaihi, kepada orang yang telah berbuat kepadanya, ala sabili tatawuli tafadduli, untuk mengukur banyakan mana, hebatan mana. Jadi orang-orang kalau ngasih, terus kemudian dia coba ungkit-ungkit, dia coba banding-bandingkan begitu pemberiannya dengan pemberian orang yang berbuat baik kepada dia, itu namanya manun. Al-mannu. Nggak boleh itu dalam agama kita, nggak boleh. Kalau mau ngasih aja, tapi nggak usah pakai ungkit-ungkit. Nah, itu pokoknya membanding-bandingkan pemberian kita dengan pemberian orang, itu namanya man. Qaulihi, orang yang mengatakan qad ahsantu ilaika wa jabartu laka. Qad ahsantu laka, aku sudah berbuat baik kepadamu dan udah aku penuhi, udah aku tutupin, udah aku jamin kau. Dan itu kadang-kadang dilakukan oleh manusia, nggak sadar, karena emosi, karena marah, karena kesel. Gitu. Lalu pemberian kita itu diungkit-ungkitnya. Kata Al-Quran, kalau itu dilakukan, maka fatarokahu solda, ya, maka itu sia-sia di hadapan Allah. Allah katakan bagaikan ada debu di atas batu yang licin, lalu kemudian batu itu terkena air hujan yang sangat, begitu, yang deras, maka tidak ada yang tersisa dari atas batu itu, yang licin itu. Apa? Hilang. Jadi itulah nilai kesia-siaan daripada infak sedekah yang sudah diberikan tetapi diungkit-ungkit. Al-adza, apa makna al-adza? Al-adza itu maknanya adalah ad-dararu ghairul jasim. Ghairul jasim. Apa itu? Bahaya yang tidak menyangkut material sifatnya. Bukan fisik. Al-aib. Itu aib. Maksud sini adalah aib, ya. Kazikrihi sedekah li ghairihi, seperti orang mengungkap sedekah kepada saudaranya. Seperti menyebut-nyebut sedekah yang diberikan kepada saudara. Itu azza, ya. Menyakiti tapi bukan dalam artian fisik, menyakiti tapi dalam keadaan non fisik. Apa itu? Menyakiti hatinya. Itu azza namanya. Kan ada ayat Quran yang tadi di atas, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kau sia-siakan pemberianmu itu bil manni. Al-man itu berarti ngungkit-ngungkit, ya, pemberian kebaikan dia kepada orang lain. Atau dia berbuat baik kepada orang lain untuk membandingkan nilainya, membandingkan banyaknya, membandingkan kualitasnya. Nah, itu enggak boleh. Ya 10 dia kasih ke saya cuma 5. Nah, itu namanya membanding-bandingkan. Itu man. Wal adza, atau menyebut-nyebut infak. Siapa sudah infak ke dia? Saya kan udah kasih ke dia. Nah, itu kalau disebut-sebut seperti itu nilai sedekahnya bisa batulat. Bisa batal, bisa sia-sia. Baik. Itu makna kata al-adza. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Al-man wal adza ay dzikrul 'am ba'dal khas li'anna al-adza yashmalul man. Apa maksudnya ini? Ini apa namanya? Kaidah tafsir, ya. Apa di sini disebut? Al-Qur'an menyebut la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi kata al-mannu
itu artinya menyebut-nyebut secara umum, gitu kok. Kalau ada bagian daripada praktik al-mannu itu al-adha. Maka dijelaskan di sini ai zikrul am ba'dal khas li'annal adha yashmalul man. Jadi adha itu segala sesuatu yang dapat menyakiti hati orang namanya adha. Salah satu yang menyakiti hati orang itu adalah mengungkit-ungkit. Al-mannu mengungkit-ungkit, al-adha menyakiti. Disebut kata al-mannu itu lebih dahulu, lebih khas daripada al-adha untuk menunjukkan pentingnya kita ketika mendengar itu, memperhatikan itu supaya ini jangan sampai kita lakukan. Maka, jangan kau ungkit-ungkit perbuatan itu dan jangan pula lakukan sesuatu yang menyakiti hati orang lain dengan pemberianmu itu. Jadi memberi itu bagus, tetapi ketika memberi itu kemudian dibarengi dengan Afwan Pak Ustaz. As'alu. Iya. Kalau di sini segini al-manu itu isim fi'il Ustaz. Iya. Al-manu maknanya mana? Dua-duanya isim. Tapi dia ada punya fiilnya ya. Coba kita tulis ya, itunya apa tasrifnya nih. Oke. Karena jadi fiil madinya manna, yamunnu, manun atau manun. Manun ya. Sifatnya apa? Manin. Manun. Man. Kayaknya itu Bapak Ibu kalau belajar Al-Qur'an belajar itu deh. Man manna min manin man. Manun. Apa amarnya? Amarnya ada dua nih. Apa Bu Rita? Mana yang Mun. umnun memuna? Nah, itu dia ada dua. Umnun. Bisa umnun atau munna. Artinya memberi ya. Tapi dalam konteks ini di ayat ini Memberi tapi menyakitkan. Artinya iya. Untuk tapi diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Sekarang ada apa? Fi'il madinya adza. Ya'uzu dong. Ya, idzaun. Yu'zi. Idzaun. Mu'ziun. Ya, betul. Mu'zin. Apa tuh? U'zin. Adzi. Azin. Adzi. Apa tuh? Azin. Baik. Ada dua ya. Ada kata apa lagi tadi yang ini? Sementara itu dua. Kita kembali lagi ke buku. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau sia-siakan kemudian cara melakukan man dan adha, menyebut-nyebut, dan itu bagian daripada menyakiti. Ya, itu begitu. Terus batala ya betulu itu artinya batal. Bahasa Indonesia itu udah batal ya betulu. Jadi kalau ditambah wazannya abatala yubtilu artinya membatal. Jadi kalau fi'il itu ditambah hamzah depannya, salah satu maknanya adalah fungsinya adalah untuk menambahkan arti medangkan dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Terus la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, seperti tadi. Jangan kau sia-siakan sedekahmu itu dengan kata manni wal adha. Ra'a yara ru'yatun atau ru'yatan, ru'yan atau ra'ya. Artinya absara. I'taqada, meyakini. Ra'a ada alifnya tuh. Kalau ra'a arti melihat, kalau ra'a yuroi masternya mura'atun atau riyaun atau riaun, itu master semua tiga-tiganya tuh. Kalau ro'a artinya melihat. Tapi kalau ro'a begitu artinya melakukan perbuatan riya. Ro'a fil madi. Yuroi juga fil mudhari artinya sama. Berbuat riya. Mura'at sama riya. Riyaan emang itu riya. Ria'an riya juga. Contohnya di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun
alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan riya. Safwan, di bawahnya Safwan alaihi turab. Batu licin di atasnya ada tanah. Batu licin di atasnya ada tanah. Safwan alaihi turab. Yang menunjukkan batu licin yang mananya? Sofwan. Safwan. Tanah mana? Turab. 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 Ya. Asoba yusibu. As-Safwana asobahu wabil. As-Safwan batu licin. Asobahu dikenai. Wabil hujan. Jadi as-Safwana asobahu wabil. Batu licin itu terkena hujan lebat. Jadi kalau hujan lebat, hujan lebat nyebut bahasa Arabnya itu wabil atau matorun syadid. Terus fatarakahu solda, taraka yatruku meninggalkan. Solda licin bersih tak berbekas. Solda licin tak berbekas. Namanya solda. Oke, terus al-ayat 265 ibtagha yabtaghi ibtighaun. Ibtagha yabtaghi artinya apa? Mencari atau mengharap. Ibtagha yabtaghi mencari. Sabata yasbutu subut artinya tetap. Sabata yusabbitu tasbitan. Sampingnya Bapak Ibu. Sabbata yusabbitu tasbitan artinya meneguhkan. Allahumma tsabbit qalbi binuri hidayatik. Doa nih Bapak Ibu, doa. Allahumma tsabbit qalbi binuri hidayatik. Ya Allah, teguhkan hatiku dengan ajaran agama, petunjukmu. Terus anfaqu amwalahum ibtigha mardatillahi wa tathbitan min anfusihim. Nah, mufradat tadi itu memahami apa ayatnya? Anfaqu amwalahum, mereka menginfakkan hartanya ibtigha mardatillah karena mengharap ridha Allah. Wa tathbitan min anfusihim, dan peneguhan untuk hati mereka. Karena keteguhan. Oh boleh, karena keteguhan hati mereka. Boleh ajli. Terus jannah birabwah, jannah birabwah, kebun di dataran tinggi. Kebun di dataran tinggi. Jadi rabwah itu dataran tinggi. Jannah itu kebun. Terus wabil hujan lebat. Tolun hujan gerimis. Tol itu hujan gerimis. Jadi kalau wabilun fatol, asobahu wabilun fatol, artinya terkena hujan lebat, lalu terkena hujan gerimis. Jadi dua-duanya tuh. Ya hujan lebat kena, hujan gerimis kena. Kalau hujan lebat pun enggak, hujan gerimis cukup untuk menumbuhkan daun-daunannya, pohon-pohonannya. Terus mujazul tafsir. Nah, ini kita masuk tafsirnya ya sekarangnya. Pak Rahman, boleh baca Pak Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Nazalat bi Utsman ibn Affan wa Abdurrahman ibn Affan fi ghazwati Tabuk haitsu jahaza Utsmanu alfa bi'airin wa wada'a baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alfa dinarin. Fasara Rasulu yuqallibuha wa yaqulu ma darra Utsmana ma fa'ala ba'dal yaum wa ta Abdurrahman ibn Affan Rasulullah bi arba'ati al-afi dirhamin. Faqala ya Rasulullah kana indi samaniyatu alafin dirhamin fa amsaktu minha li nafsi wa li iyali arba'ata alafin wa arba'ata alafin afradtuha rabbi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu lak fima amsakta wa fima a'taita. Fanazalat fihima al-ayah masal ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Baik, dah cukup. Alhamdulillah. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Mujazul tafsir. Nazalat. Jadi ayat yang terkait tadi itu
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Dan seterusnya. Itu sesungguhnya ayat sabab turunnya atau dalam bahasa Arab sabab nuzulnya. Kalau ada ayat turun karena suatu peristiwa, maka ayat itu peristiwa itu disebutnya sabab nuzul. Kalau banyak namanya asbabun nuzul. Ya. Kalau terkait dengan hadis namanya sabab wurud, bukan sabab nuzul. Sabab wurudul hadis. Ya, sababul wurud hadis. Hadis muncul karena ada peristiwa, namanya sababul wurud. Kalau ayat turun karena peristiwa, peristiwanya namanya sababun nuzul. Nazalat, ayat itu turun mana? Peristiwa Utsman ibni Affan, wa Abdurrahman ibni Auf, dan juga temannya, yaitu namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, fi ghazwati Tabuk, pada peristiwa Tabuk. Ayat ini turun ada satu peristiwa mau perang Tabuk. Ghazwa artinya perang. Jadi zaman Nabi itu Bapak Ibu ada dua istilah, ada ghazwah, ada sariyah. Kalau ghazwah berarti peperangan yang Nabi SAW ikut di dalamnya. Kalau sariyah berarti Nabi tidak ikut di dalamnya. Haitsu jahaza Utsmanu alfa ba'irin. Di mana Utsman ketika Rasul mengajak para sahabat untuk berderma untuk membekali perang Tabuk, maka Utsman itu memberi nggak tanggung-tanggung 1.000 ekor wa wada'a baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan meletakkannya dan memberikannya di hadapan Rasul. Coba Bapak Ibu hitung, kalau harga satu unta itu 10 juta. Ini kalau 10 juta nih, kali 1.000 ekor kali 10 juta, berarti 10.000 dong. Ya, 10.000 juta. Berarti kalau sekarang berapa tuh Pak? 10.000 juta sekarang berapa tuh? 10 miliar. 10 miliar. 10 miliar. Padahal unta itu harganya mahal. Berarti kaya banget Utsman ya. Wa wada'a baina yadi Rasulullah SAW alfa dinarin, ditambah dengan 1.000 dinar. Dinar itu setahu saya harganya sekitar 1 dinar itu 3 juta. 3 juta. Kali 1.000, 30 miliar ya. Itu kan banyak banget lah. Fasal Rasulu yuqabbiruha, maka melihat itu Rasulullah menciumnya, memeluknya dan mencium. Apa kata Rasul? Wa yaqul, sambil berucap Rasul, ma darra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Utsman tidak akan sengsara setelah dia sedekahkan apa yang dilakukan hari ini. Utsman tidak akan kekurangan harta setelah ini nih, setelah dia menyedekahkan segini banyaknya harta. Wa ata Abdurrahman bin Auf ar-Rasul bi 4,000 dirham. Jadi kalau Abdul bin Auf itu 4.000 dirham. Kalau Utsman itu 1.000 dinar. Jadi dirham itu ternyata bukan 3 juta, saya salah menyebut. Kalau dirham itu sekarang itu harganya 1 dirham 3.900 Bapak Ibu. 3.986. Jadi sekitar 4.000 lah. Itu 4.000 kali 1.000. Kalau dinar emas, ternyata kalau sekarang Bapak Ibu lebih mahal lagi itu dinar itu. Dinar itu Bapak Ibu, 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Jadi 1 dinar itu sekarang harganya sekitar 4.250.000. Lebih banyak lagi. Tadi saya ngomong 3 juta, 4.250. Kalau harga emas memang ngikutin setiap itu begitu terus. Bayangkan kalau dikonversi sekarang berarti miliaran tuh yang disampaikan oleh Utsman. Jadi kalau Utsman dinar, kalau Abdul bin Auf dirham. Kalau dirham cuma 4.000. Jadi kalau di ini Bu, nih informasinya nih. Kalau dinar itu 4,25 gram emas, nih supaya clear ya. Sedangkan 1 dinar itu 2,9 gram emas. Bukan ribu, saya salah menyebutnya. 2,9. Jadi kalau digenapkan 3 juta berarti ya. Jadi kalau 1 dinar, 1 dirham itu, 1 dirhamnya 3 juta gampangannya. Kalau 1 dirham ya 2,9. Betul. Jadi yang saya baca di buku zakatnya Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi,
Itu kalau dirham itu, ini dirham dulu ya. Dirham Ya. itu 2,97 gram. Kalau di dinar itu 4,25 gram. Maka saya tadi membahasakannya kalau kita konversi dengan uang rupiah sekarang 4,2 juta. Kalau 1 dirham itu 2,9 juta. Jadi sekitar 3 juta lah. 3 juta. Nah, gitu ya. Mungkin begitu ya. Terus wa ata Abdurrahmani bi arba'ati alafi dirhamin faqala ya Rasulullah kana indi 8,000 dirham. Abdurrahman bin Auf mengatakan saya punya 8.000 dirham. Fa amsaktu minha, maka aku tahan minha sebagiannya li nafsi wa li iyali arba'ata alaf. Aku punya 8.000 dirham. Aku tahan 4.000 dirham untuk kebutuhan keluargaku dan aku berikan 4.000 dirham untuk aku dagangkan kepada Tuhan. Itu dia. Wa arba'ata alafi aqradtuha rabbi. Aqradtu itu aku perdagangkan. Aku pinjamkan kepada Tuhanku. Maksudnya gitu ya, aku sedekah ya. Pinjaman kepada Allah kan berbalas berlipat-lipat. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, barakallahu laka fima amsakta wa fima ataita. Itu yang apa namanya itu? Yang biasa didoakan ya kalau ada orang memberi itu, barakallahu laka fima anfaqta wa baraka fima amsakta wa baraka fima atait. Artinya semoga Allah memberi keberkahan kepada apa yang ditahan dan memberikan ganjaran kepada apa yang diinfakkan. Maka turunlah ayat matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kalau 1 rupiah saja diinfakkan itu bisa jadi menurut ayat ini 700 kali lipat. 1 rupiah 7 menjadi 700 rupiah. Bagaimana kalau yang diinfakkan itu tadi itu bermiliar-miliar? Banyak banget lah kira-kira. Baik, lanjutkan Bapak Ibu. Nah, pada ayat selanjutnya, matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbatin atat sab'a sanabila. Matsalul ladzina, orang-orang yang berinfak di jalan Allah, kamatsali habbah. Kaknya seperti matsalnya perumpamaan. Seperti perumpamaan. Ambatat dia menanam, sab'as dia menumbuhkan atau menanam ya. Menumbuhkan bukan menanam ya. Ambatat menumbuhkan sab'as sanabil 7 tangkai. Qala Ibnu Katsir, mufassir ahli tafsir Ibnu Katsir beliau berkata, hadza matsal, ini adalah perumpamaan. Hadza matsal, ini perumpamaan. Darabahullahu, yang Allah berikan. Ja'ala martat, doroba ja'ala. Doroba bukan bimana ja'ala. Ja'ala. Doroba, ya bisa Allah artinya macam-macam maknanya. Di sini Allah kemukakan. Itu. Hadza matsalun, ini adalah perumpamaan. Dorobahu yang Allah berikan, yang Allah gambarkan. Limudha'afatis tsawabi, untuk menunjukkan pelipat gandaan. Mudha'afah pelipat gandaan. Limudha'afatis tsawabi, untuk pelipat gandaan sawab, balasan. Untuk siapa? Liman, untuk orang yang anfaqa fi sabilihi, berinfak di jalannya, wa batigha'i mardatih, dan mencari ridhonya, wa annal hasanah, dan bahwasanya kebaikan itu tudha'afu, dilipat gandakan, bi asyri amsalihha, 10 kali pelipat, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali. Ai mathalu nafaqatihim, atau perumpamaan nafaqatihim, nafkah mereka diperumpakan seperti apa? Kamatsali habbatin, seperti sebuah biji, zuri'at, yang ditanam, fa'ambatat, lalu dia menumbuhkan, sab'a sanabil, 7 tangkai,
Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap tangkainya ada 10. Ya. 100. Oh ya, 10, 100, mohon maaf. Mi'atu 100 biji. Mi'atu habbah 100. Ai kullu sumbulatin, atau setiap sumbulah tangkai. Minha, pada tiap-tiapnya, tahtawi, terdiri. Ala mi'ati habbatin, atas 100 biji. Fatakunul habbatu, maka biji itu menjadi qad ghallat, mekar, mengembang, sab'ami'atu habbatin, menjadi 700 biji. Wa hadza tamthilun, ini adalah sebuah perumpamaan, limudha'afatil ajri, untuk penggandaan balasan. Liman akhlasa fi sadaqatihi, itu hanya untuk orang yang ikhlas fi sadaqatihi, dalam bersedekah. Walihada qala ta'ala, untuk ini Allah berfirman, Allahu yudha'ifu liman yasha, Allah menggandakan siapa saja yang dikehendakinya. Ai yudha'iful ajra, Allah melipat gandakan ajra, balasan, liman arada, bagi siapa saja yang dikehendaki, ala hasabi halil munfik, dalam keadaan apanya? Min ikhlasihi, berdasarkan niatnya, ikhlasnya. Wa batigha'i, permohonan wajh Allahi, permohonan wajah Allah, permohonan dari Allah. Wajah Allah itu maksudnya diri Allah, bukannya wajah asli, dari zat Allah. Binafaqatihi, dengan nafkah yang diberikannya. Wallahu wasi'un alim, ay wasi'ul fadli, Allah itu wasi'ul fadli, luas karunianya. Alimun biniyatil munfik, dan maha mengetahui atas niat daripada orang yang berderma itu. Alladzina yunfiquna amwalahum fi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Ini lanjutan ayatnya nih. Bu Yulin, Fadhal Bu Yulin, bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Ai la yaqsiduna bi infaqihim illa wajhallah wala yutbi'una ma anfaqu minal khairati was sadaqati bil manna ala man ahsanu ilaih. Qaulihi qad ahsantu ilaika wa jabartu halak. Wala bil adza ka zikrihi li ghairihi fayu'zihi bizalika. Lahum ajruhum inda rabbihim. Ay lahum sawabu ma qaddamu minat ta'ati indallah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ay la yaqtarihim faza'u yaumil qiyamati wala hum yahzanuna ala fa'itim min zahratid dunya. Baik. Lanjutkan. Alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang yang menginfakkan amwalahum, hartanya, fi sabilillahi, di jalan Allah. Summa, kemudian, la yutsbi'una, dia tidak memperturutkan, tidak menyertakan, tidak mengikuti ma, apa-apa yang anfaku, mereka infakkan, yaitu mannan, menyebut-nyebut kebaikan, wala adan, tidak juga sesuatu yang menyakitkan hati. Ai, maksudnya la yaqsiduna bi infaqihim, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak memaksudkan dengan infaknya itu kecuali wajh Allah, kecuali minta keridhaan Allah. Orang-orang yang ciri orang yang berinfak dalam rangka meminta ridha Allah itu, yaitu ketika menginfakkan itu tidak ingin, tidak manan, tidak adan, tidak menyebut-nyebut, tidak mengungkit-ungkit, tidak menyakiti. Wa yutsbi'una ma anfaqu, tidak berturutkan apa yang diinfakannya itu, minal khairati wa sadaqat, yaitu jenis kebaikan dan sedekah dari yang diinfakannya itu, bil manni, dengan cara menyebut-nyebut, mengingat-ingat, alaman ahsanu ilaihi, kepada orang yang telah berbuat kepadanya. Kaqaulihi, seperti kalau dia berucap, qad ahsantu ilaika wa jabartu halaka.
sungguh qad ahsantu, aku telah berbuat baik kepadamu, wa jabartu halaka, dan aku telah memperbaiki keadaan. Orang bilang, dulu tuh kalau nggak saya bantu, ente udah sengsara hidup. Nah, itu modelnya begitu tuh. Nanti kalau nggak aneh bantu kemarin kelaparan ente. Jadi ngomongnya begitu tuh, itu omongan begitu tuh termasuk kepada man. Wala bil adza, jangan juga dia menyertakan adza, sesuatu yang menyakitkan. Apa diantaranya? Kadzikrihi li ghairihi, seperti dia menyebut-nyebut kebaikannya kepada orang lain. Oh, si fulan tuh dulu sudah pernah saya kasih tuh si dia tuh. Fayuzihi, maka ucapan itu kalau didengar oleh orang yang pernah kita berikan, itu dapat menyakiti hatinya. Lahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka itu balasan inda rabbihim, di sisinya, di sisi Tuhan mereka. Ailahum thawabun, atau bagi mereka thawab. Apa thawab? Pahala, balasan. Ma qaddamu, apa artinya? Apa-apa yang mereka telah serahkan, apa-apa yang mereka telah lakukan, tunaikan. Qaddamu itu banyak. Kalau makanan dihidangkan, kalau perbuatan telah dilakukan, ya. Ma qaddamu minat ta'ah. Di sini berarti telah dilaksanakan. Apa yang mereka telah laksanakan, yakni dalam bentuk ketaatan indallah, kepada Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka balasan dari Allah bukan hanya balasan kebaikan, pahala yang besar, tapi wala khaufun alaihim. Mereka tidak akan takut dan tidak pula mereka aila ya'tarihim faza'. Mereka tidak dibuat susah oleh keguncangan. Faza'u yaumil qiyamah, keguncangan, keresahan, kesulitan yaumil qiyamah, hari kiamat. Walahum yahzanuna, mereka tidak pula bersedih ala faitin, atas apa yang lenyap, apa yang sirna, apa yang pergi, atas apa yang hilang. Fait itu begitu. Atas apa yang berlalu. Min zahrati dunia, dari kemegahan dunia, dari kesenangan dunia. Jadi nantinya orang-orang yang di dunia itu berinfak, dengan infaknya itu mengharapkan ridha Allah, tidak ingin untuk ria, tidak ingin untuk untuk kebangga-banggaan. Bukti bahwa dia bukan untuk kegiatan yang buruk itu apa? Tidak mengungkit-ungkit, tidak pula menyakiti, tapi semata-mata diserahkan untuk mencari ridha Allah. Maka kalau itu yang dilakukan, maka di situ ayat barusan yang kita baca tuh, pertama balasannya ajruhum inda rabbihim, balasannya hanya Allah yang tahu di sisinya. Tidak disebut berapa-berapanya, enggak. Terus yang pertama, la khaufun alaihim, tidak takut tentang kesusahan, tentang kesengsaraan, dahsyatnya nanti sengsaranya hari akhirat, karena dia sudah punya perlindungan dari Allah. Walahum yahzanun, tidak pula bersedih atas apa yang dulu ditinggalkan di dunia. Karena apa? Karena apa yang ditinggalkannya itu semuanya sudah, ketika ikhlas kepada Allah, apa yang hilang itu, apa yang lepas dari dirinya itu tidak diingat-ingat, tidak disedihkan, tidak bersedih. Karena apa? Karena yang keluar itu sesungguhnya menjadi bekal, menjadi tabungan untuk akhirat. Ustaz, yang pahala wala khaufun alaihim walahum yahzanun ini selain di akhirat, di dunia bisa dapat juga enggak Ustaz? Padahal pada orang-orang yang berbagi, maka ibu-ibu yang kami muliakan, gitu, bapak-bapak yang muliakan, nikmat orang berbagi itu adalah ketika dia melihat orang lain berbahagia atas pemberian kita. Kalau banyak orang mendapatkan kebaikan dari kita, maka secara sosial aja, maka kita akan dilindungi oleh orang. Kita akan dibela oleh orang. Begitu tuh. Jadi, iya, apalagi di akhirat. Gitu. Di dunia saja, kalau kita berbuat baik sama orang, maka orang akan membela kita, akan menolong kita, akan meneguhkan kita. Nah, itu bentuk la khaufun alaihim. Meskipun ini sesungguhnya konteks ayat ini nanti di akhirat ya. Tapi di dunia ada balasannya. Seandainya pun dia tidak dapatkan di dunia, maka yang pasti dia akan dapatkan. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu, kita sampai di sini dulu nih, membacanya nih, ya, sampai halaman 20. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Jadi mohon maaf. Baik. Di sini Bapak Ibu pertemuan kita, mari kita akhiri bersama dengan membaca kafaratul majlis. Terima
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wilayah. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Makasih Ustaz. Jazakumullah. Jasa.